Dua, muludan adalah mengingat Nabi dan bersyukur atas hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi syukurnya, saya ulang, ekspresi syukurnya itu menyesuaikan dengan ulama di zamannya, di negaranya masing-masing. Saya perjelas dulu Pak, kitabnya ada nih, cek ya. Al-Hawi lil Fatawi, kitab ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti mengutip Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Imam As-Suyuti adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam As-Suyuti, kama qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, idharus syukri, wajib menampakkan rasa syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, nikmat mana yang lebih besar dibanding lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, diangkatnya Nabi Muhammad jadi Rasul, Bapak Ibu sekarang Muslim. Nikmat mana yang paling besar daripada itu? Kata Ibnu Hajar. Jadi menampakkan rasa syukur itu hukumnya wajib. Apalagi atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak, bagaimana bentuk menampakkan syukur? Bentuknya bagaimana? Kata Ibnu Hajar, satu Pak, bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Kas sujud, seperti sholat, wat tilawah, baca Quran, awas saum, puasa, wa ijtima' ma'al muslimin, berkumpul bersama kaum muslimin, it'amit to'am, berbagi makanan. Itu bentuk-bentuk rasa syukur Pak. Jadi penekanan gini Pak, muludan, apa poinnya? Bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Bentuknya bagaimana? Dikembalikan kepada ulama di zamannya. Rajaban Pak, mensyukuri atas perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas itu Pak. Kemudian praktek syukurannya, praktek aplikasi dari menampakkan syukurnya disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Itu poinnya dulu. Ustadz kan tidak ada di zaman Nabi. Betul, karena Nabi tidak mendetailkan. Beda dengan sholat 5 waktu. Maka saya kritik dulu Pak, ini saya kritik dulu. Menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat itu syubhat. Saya ulang Pak ya. Menyamakan hukum tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat itu syubhat. Kenapa? Tidak apple to apple. Kecuali gini Pak, kecuali gini nih. Sholat subuh 5 rakaat boleh tidak? Tidak. Haji di Pondok Gede boleh tidak? Nah itu namanya apple to apple. Karena ada ceramah begitu Pak, menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat. Padahal Pak, padahal nih saya kasih contoh Pak. Ini kelompok suka tahlilan, ini kelompok tidak suka tahlilan Pak. Dua-duanya, tahlilan tidak tahlilan. Pertanyaan saya, kalau dua kelompok ini ditanya, sholat subuh 5 rakaat boleh tidak? Siapa yang akan bilang boleh Pak? Siapa yang bilang boleh? Nggak ada. Mau tahlilan, mau tidak tahlilan, kalau ditanya sholat subuh 5 rakaat, nggak ada yang bilang boleh. Maka tidak apple to apple menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat, nggak ada. Contoh lain Pak, ini tahlilan, ini tidak tahlilan. Ketika ditanya hukum daging babi halal haram, siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Ada. Ada. Saya tanya lagi Pak, ini tahlilan, ini tidak tahlilan. Kalau ditanya siapa yang menghalalkan zina? Ada Pak? Ada. Jadi gini Pak, ternyata ranah yang sudah disepakati masih banyak Pak. Haramnya babi, haramnya zina, haramnya membunuh, haramnya mencuri, itu masih banyak. Dan kesamaan kita sudah cukup banyak yang itu mencukupkan kita untuk ukhuwah Islamiyah. Cukup dengan dasar-dasar itu Pak. Adapun mulud dan rajaban tahlilan diperdebatkan di kalangan para ulama. Tadi saya sampaikan Pak, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Sebagai penutup Pak, ini closing statement dalam masalah ini. Sekali lagi Pak, kalau ini hanya ingin bikin pola Pak, hanya ingin membuat pola saja, kemudian nanti ini bukan guru saya atau bukan guru saya atau guru saya, ini ya itulah masyarakat kita sekarang memang seperti itu. Jadi memang sudah ingin dibikin pola. Tapi saya perjelas Pak, Kiai Haji Ali Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Kerapiak, bikin buku kecil, kata Kiai Haji Ali Maksum, bagi mereka yang tidak suka tahlilan, jangan paksa orang yang tahlilan ikut mereka. Sebaliknya Pak, yang suka tahlilan, jangan paksa yang tidak suka ikut tahlilan. Karena masing-masing memiliki dalil dan argumentasi, maka jagalah ukhuwah Islamiyah. Itu kawakala Kiai Haji Ali Maksum.
Jadi silahkan, Bapak mau datang, enggak. Yang penting jaga adab, jaga akhlak. Kenapa? Takziah tetap harus, Pak. Suka atau tidak suka dengan tahlilan, takziah harus. Adapun kemudian teknik atau cara takziahnya berbeda, ya monggo terserah, Pak. Ustaz, saya mah takziahnya mendoakan saja, datang terus pulang, nggak mau ikut baca tahlilnya, silahkan. Ustaz, saya mah datang saja tahlilannya sekaligus silaturahmi dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kerabat, monggo sah saja, Pak. Kan itu masuk ranah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Kecuali, Pak, kalau ada kelompok pengajian yang bilang daging babi halal, keroyok bareng-bareng. Atau ada yang bilang zina itu boleh. Wah, ini masalah nih, Pak. Ini keroyok bareng-bareng nih, Pak. Tapi kalau masih diperdebatkan ranahnya, Pak, maka tadi penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, adu argumentasi, adu dalil. Ya, saya ulang, adu argumentasi, adu dalil. Setelah itu ambil yang kita pilih tanpa harus mengingkari pendapat yang lain. Saya rasa pendapat Ibnu Taimiyah sudah clear. Terakhir